Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefani Natalia Latuwihamalo dengan NIM 5111211191 dari kelompok 6. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Fahrul Alamsyah Ismail, Muhammad Fikri Darussalam, Vina Aprilia Purwadi, Sri Ayu Purnama. Kami akan mempresentasikan perhitungan harga pokok per unit pada usaha menengah kecil mikro di bidang makanan, yaitu Abon Ayam Pedo. Berikut merupakan profil usahanya. Nama usaha Abon Ayam Pedo didirikan tahun 2013. Kelompok bidang usaha bidang makanan. Untuk alamat terletak di Jalan Terusan Popo, nomor KM 12, Kampung Sindang Palai, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Untuk target usaha mencakup semua kalangan. Berikut merupakan pengertian biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Saya akan menjelaskan tentang BBB atau biaya bahan baku. Biaya bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu biaya bahan untuk bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya untuk bahan baku langsung merupakan biaya yang diperlukan oleh pembisnis untuk mendapatkan jenis bahan baku yang membentuk integral serta sangat diperlukan keberadaannya untuk menjadi barang jadi. Yang kedua, barang bahan baku yang tidak langsung, yaitu semua biaya yang Anda keluarkan untuk membeli bahan yang bisa menyelesaikan sebuah produk. Terus saya juga akan menjelaskan tentang BTK atau disebut kepanjangannya biaya tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja yang menangani proses produksi secara langsung. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja juga dibagi menjadi 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung adalah upah ataupun gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung mengacu pada karyawan yang mengerjakan tugas yang dikontribusi pada kinerja perusahaan di luar penghasilan produk dan layanan. Dan saya juga akan menjelaskan tentang BOP atau biaya overhead pabrik. Semua biaya yang perusahaan keluarkan kecuali biaya tenaga kerja langsung dan biaya untuk bahan baku, namun biaya kerja tidak langsung termasuk dalam jenis biaya overhead. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job order costing. Metode yang digunakan untuk UMKM Abon Ayam Pedo ini adalah job order costing dengan sistem produksi sesuai pesanan. Job order costing sistem merupakan metode di mana semua biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan kepada setiap unit produk yang dihasilkan secara aktual dan diidentifikasi dengan jelas bahwa biaya tersebut terjadi karena produksi tertentu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh UMKM Abon Ayam Pedo ini yang pastinya adalah ayam filet. Penjual dalam sebulan terakhir sudah membeli 120 kg dengan harga per kilonya 45.000 dan jumlahnya 5.400.000 dengan biaya angkut 50.000. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ada 1 orang yang memasak dengan upah 600.000 dan 2 karyawan dengan upah 480.000. Dikali 2 menjadi 960.000 dan jumlahnya adalah 1.560.000. Yang ketiga, biaya overhead. Bahan baku penolong UMKM Abon Ayam Pedo ini 1. Bawang merah semenap
penjual telah membeli 18 kg dengan harga per kilonya 30.000 dan jumlahnya 540.000. Yang kedua, bawang merah, penjual telah membeli 3 kg dengan harga per kilonya 30.000 dan jumlahnya 90.000. Yang ketiga, bawang putih, penjual telah membeli 9 kg dengan harga per kilonya 28.000 dengan jumlah 252.000. Yang keempat, lengkuas, penjual telah membeli 30 kg dengan harga per kilonya 14.000 dan jumlahnya 420.000. Yang kelima, garam, penjual telah membeli 6 ons dengan harga per onsnya 15.000 dan jumlahnya 90.000. Yang keenam, penyedap, penjual telah membeli 1,5 gram dengan harga per gramnya 10.000, jumlahnya 15.000 rupiah. Yang ketujuh, rempah-rempah, pembeli telah membeli onan dengan harga 240.000 dan jumlahnya 240.000. Yang kedelapan, gula merah, penjual telah membeli 6 kg dengan harga per kilonya 20.000 dan totalnya 120.000. Yang kesembilan, gula putih, penjual telah membeli 24 kg dengan harga per kilonya 15.000 rupiah dengan jumlah 360.000. Yang ke-10, cabai. Penjual telah membeli 6 ons dengan harga per onsnya 10.000 dan jumlahnya 60.000. Yang ke-11, santan kelapa. Penjual telah membeli 6 kg dengan harga per kilonya 20.000 dan jumlahnya 120.000. Yang ke-12, minyak. Penjual telah membeli 36 liter dengan harga per liternya 24.000 dengan jumlah 864.000 rupiah. Dan total dari biaya penolong ini semua adalah 3.171.000 rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada biaya bahan perlengkapan. Di biaya bahan perlengkapan, bahan-bahannya ada plastik dan toples. Plastik kuantitasnya setengah kilogram, harga per kilogramnya yaitu 20.000, jadi jumlahnya 10.000. Terus yang kedua ada toples. Toples kuantitasnya 2 lusin, harga per lusinnya 35.000, jadi 35.000 dikali 2 sama dengan 70.000. Jadi total harga biaya perlengkapan yaitu 80.000. Terus ada biaya penolong tetap dan penyusutan. Bahan-bahannya ada kompor, wajan, blender, pengiring abon, perasan, dan timbangan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mengetahui harga akumulasi penyusutan yaitu dengan cara harga bahan dikurangi dengan umur ekonomis. Contohnya seperti kompor, nilai perolehannya 500.000 dibagi 4 tahun umur ekonomis. Jadi 500.000 dibagi 4 tahun sama dengan 125.000. Begitupun selanjutnya ya. Jadi totalnya itu, jadi total biaya penolong tetap dan penyusutan 1.275.000. Selanjutnya ada biaya bahan bakar. Di sini biaya bahan bakar, bahannya itu ada gas, dibutuhkan 12 tabung gas. Harga per tabungnya itu 24.000. Jadi 24.000 dikali 12 sama dengan 288.000. Terus selanjutnya ada biaya listrik. Nah, biaya listrik kuantitasnya itu per bulan 50.000, jadi jumlahnya 50.000. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Purnama. Di sini akan menjelaskan mengenai harga pokok produk. Pertama-tama kita harus mengetahui total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Untuk biaya bahan baku sendiri, di sini ada pembelian bahan baku dan biaya angkut. Ditotalkan sehingga mendapatkan hasil 5.450.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya ada di bagian memasak dan juga karyawan. Untuk bagian pemasaran tidak dapat diidentifikasi sehingga mendapatkan total 1.560.000. Untuk biaya overhead sendiri terdiri dari biaya penolong, biaya perlengkapan, biaya penolong tetap dan penyusutan, biaya bahan bakar, dan juga biaya listrik. Biaya-biaya ini sudah dijelaskan oleh teman saya dan juga termasuk hasil-hasilnya, sehingga jika ditotalkan akan mendapatkan hasil 4.864.000. Setelah total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dijumlahkan,
akan menghasilkan harga pokok produksi sebesar 11.874.000. Yang selanjutnya ada harga pokok produksi per unit, didapatkan dari total HPP dibagi dengan total unit yang diproduksi. Untuk total HPP-nya ada 11.874.000 dibagi dengan 900 unit, sehingga menghasilkan Rp13.193. Untuk laba penjualan, di sini ada 1 unit abon pedonya dihargai Rp20.000 per ons. Untuk 1 bulan dapat menghasilkan 900 unit, dan total biaya untuk 900 unit adalah Rp11.874.000. Untuk mendapatkan penghasilan kotor sebulan, kita lakukan perhitungan dari total unit yang diproduksi dikali dengan harga 1 unit abon, sehingga menghasilkan 18 juta. Dan laba bersih sebulannya kita dapatkan dari penghasilan kotor sebulan dikurangi dengan biaya total HPP, sehingga mendapatkan hasil 6.126.000. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan analisis dan wawancara yang telah dilakukan, akhirnya kami bisa menyimpulkan jika UMKM Abon Ayam Pedo ini menggunakan metode job order costing yang dimana penentuan harga pokok produksinya dibuat berdasarkan pesanan. Adapun unsur-unsur perhitungan di dalam UMKM ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dalam 1 bulan, UMKM ini dapat menghasilkan laba bersih sebesar 6.126.000, laba kotor sebesar 18 juta, dengan harga pokok produksinya 11.874.000 dan biaya per unitnya Rp13.193. Saran yang mungkin dapat kami berikan untuk abon ayam pedo ini, mereka bisa menginovasikan kemasan agar semakin menarik dan melakukan iklan untuk bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas lagi.